Saudara sekalian, hari ini kita akan meneruskan pembahasan daripada 7 gereja di dalam kitab Wahyu, dan kita akan merenungkan gereja yang kedua. Minggu lalu kita sudah merenungkan gereja yang pertama, yaitu gereja Efesus, dan hari ini kita akan memasuki gereja Smyrna. Mari kita buka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Wahyu pasal kedua ayat 8-11 saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara sekalian, kota Smyrna masih ada sampai sekarang, kota bernama Izmir yang ada di Turki. Kota yang sangat indah, kota yang berada di Teluk, sangat indah. Saudara sekalian, sekarang penduduk kira-kira 2,9 juta orang. Waktu itu Smyrna berpenduduk kira-kira 250.000 orang. Waktu itu Smyrna adalah kota kedua yang terbesar di Asia Kecil setelah Efesus. Efesus mempunyai penduduk kira-kira 300.000 orang, lalu saudara Smyrna kira-kira 250.000 orang. Saudara sekalian, Smyrna adalah kota yang indah, saudara sekalian, karena kota yang berada di atas gunung sekaligus pantai. Jadi saudara, seperti Hong Kong, seperti San Francisco, kota-kota yang ada gunung dan pantai itu biasanya indah. Pada waktu saya berada di San Francisco, saya lihat kota, gunung dan laut. Sangat nyaman sekali karena bisa lihat 3 sekaligus menjadi satu, gunung, laut, dan juga kota. Saudara, ini Smyrna. Jadi saudara, kota dari laut lalu saudara naik ke atas gunung seperti Hong Kong, seperti San Francisco, naik ke atas gunung saudara, dan saudara sekalian di atas gunung itu saudara, gedung-gedung itu disusun berbentuk saudara, mengikuti karena dia bentuk seperti begini teluknya, lalu gedung-gedung itu disusun begini saudara, seperti mahkota. Seperti mahkota, sehingga orang yang dari laut menuju kepada kota Smyrna melihat, wah, kota yang sangat indah, kota yang sangat indah. Dan saudara, di kota itu memang orang-orang suka, termasuk para petinggi Romawi suka pergi ke situ karena saudara, di atas gunung pemandangannya bagus, bisa melihat laut. Dan saudara sekalian, orang bisa di atas gunung kalau pada musim panas itu sejuk, saudara, angin sejuk ya. Itu saudara, itu sebabnya biasanya daerah-daerah yang tinggi seperti Semarang juga sebenarnya gunung dan laut, itu biasanya saudara, orang sudah book daerah-daerah yang tinggi untuk bikin resort, sehingga dari situ bisa langsung lihat ke laut, bisa langsung lihat ke kota. Sungguh kota Smyrna adalah kota yang sangat indah. Kota ini, saudara sekalian, penduduk kota Smyrna sangat setia kepada Romawi pada masa itu. Mereka lah yang dianggap permulaan mendirikan kuil untuk kaisar. Mereka lah yang dianggap permulaan mendirikan akan saudara kuil untuk Dewi Romawi. Ini semua adalah keunggulan daripada kota Romawi, daripada kota Smyrna. Sehingga saudara menjadi suatu teladan bagi kota-kota lain di dalam pemerintahan Romawi. Inilah kota yang setia kepada Romawi. Kota yang mendirikan kuil untuk menyembah kaisar pertama. Sebelum kota-kota lain ada, sudah ada kota di Asia, kota besar yang mendirikan kuil untuk menyembah kaisar. Ini sesuatu kebanggaan bagi orang Smyrna. Dan nanti kita akan lihat saudara, juga satu kecelakaan bagi gereja. Lalu saudara sekalian, kita juga melihat bahwa kota Smyrna, saudara, di kota Smyrna karena ini berkembang menjadi kota dagang, orang Yahudi pergi dan berdagang di situ. Orang Yahudi mirip dengan orang Tionghoa, suka berdagang kemana-mana dan kaya-kaya, saudara. Di sini dikatakan jemaat sangat miskin, tapi orang Yahudi kaya-kaya, dan saudara, mereka pernah dicatat memberikan sumbangan untuk pembangunan kota Smyrna kira-kira 10.000 dinar. Mereka bersumbangsi, masyarakat senang kepada mereka. Karena mereka kaya, mereka memberi lapangan usaha, lapangan kerja bagi banyak orang. Dan mereka sumbang untuk kuil, sumbang untuk pemerintah, sumbang untuk pembangunan kota. Sangat banyak, sehingga saudara, orang Yahudi dengan kondisi mereka yang kaya, mereka mempersulit orang-orang Kristen yang nanti kita akan lihat di dalam khotbah ini.
Lalu saudara sekalian, gereja Smyrna didirikan kemungkinan besar waktu Paulus melayani selama 3 tahun di Efesus. Di situ orang-orang yang dari Smyrna datang mengikuti pelajaran Alkitab di kota Efesus dan mereka pulang mendirikan gereja di kota Smyrna. Saudara sekalian, khotbah ini akan kita bagi menjadi 5 pertanyaan yang akan kita jawab baik panjang ataupun pendek sesuai dengan jawaban yang diberi di dalam 4 ayat itu. Yang pertama, saudara, siapakah Kristus yang diperkenalkan di dalam ayat ini? Seperti minggu lalu saya katakan bahwa setiap kota, setiap gereja yang menerima surat Tuhan Yesus memperkenalkan diri secara berbeda-beda. Tidak sama, tidak seragam, tidak satu identity for the whole churches. Tidak satu identitas for all churches. Bukan satu identitas bagi semua gereja. Kepada gereja Efesus Tuhan berkata dia pegang 7 bintang, dia berada di tengah kaki dia. Kepada gereja Smyrna, lain lagi kepada gereja Pergamus, gereja Tiatira, semua berbeda-beda pengenalan. Dan kalaupun saudara dipakai, semua itu berkaitan dengan konteks gereja itu, berkaitan dengan isi surat itu, apa yang sebenarnya Tuhan mau bicara kepada mereka. Kita mulai dengan ayat yang pertama, dari bagian yang pertama, dari ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada pemimpin jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah firman dari Kristus, yang memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir berarti yang kekal. Yang awal dan yang akhir, saudara. Yang awal dan yang akhir adalah attribute of sovereignty. Ini adalah atribut kekekalan. Yang awal berarti sebelum semua ada, dia sudah ada. Yang akhir berarti setelah semua tidak ada, dia masih ada. Yang awal berarti sebelum semua ada, dia sudah ada. Yang akhir berarti setelah semua sudah tidak ada, dia masih ada. Terus continual existence. Terus ada, saudara, continual existence. Setelah semua sudah tidak ada, dia masih ada. Sebelum semua ada, dia sudah ada. Itu adalah yang awal dan yang akhir. Tidak heran Yesus berkata kepada orang Yahudi, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, was, aku sudah ada terus menerus. Before Abraham was, I am. Yesus berkata kepada orang Yahudi, demikian dia sudah ada terus, continual persistence. Dia terus ada, terus muncul, jangan takut. Yohanes yang menuliskan surat ini, menuliskan kitab ini, saudara sekalian melayani sejak mengikuti Yesus. Saudara sekalian, dia sudah menghadapi kira-kira 10 kaisar dari Tiberius sampai dengan Domitianus. Satu persatu mati, jatuh, turun, naik lagi yang lain, saudara. Terus seluruhnya itu kira-kira 10 kaisar dari Tiberius sampai dengan Domitianus. Yohanes sudah melihat 10 kaisar, maka Tuhan berkali-kali dalam kitab Wahyu memperkenalkan diri saudara sebagai yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Jangan khawatir. Pemimpin Romawi ada dan tidak ada, datang dan pergi, jatuh bangun, muncul dan lenyap. Tetapi Tuhan yang kekal, terus ada yang awal dan yang akhir, berarti yang ada sebelum semua ada dan yang masih ada ketika semua sudah tidak ada. Di dalam dunia, saudara sekalian, ada juga begitu ya. Ada juga saudara dalam dunia mirip tetapi beda, saudara. Ada yang kita lahir sudah ada, kita mati masih ada. Misalnya apa, saudara? Sekolah. Sekolah kita, saudara, waktu kita lahir sekolah sudah ada. Bukan berarti semua sekolah sudah ada sekolah yang baru dibuka waktu setelah kita besar. Tapi sekolah-sekolah tertentu, saudara, sudah ada sebelum kita lahir. Waktu kita lahir sudah ada, waktu kita mati masih ada, saudara. Terus ada, saudara. Itu suatu dunia, saudara, yang tempat kita bertemu bersama-sama di situ, yang sudah ada sebelum kita lahir, yang masih ada setelah kita meninggal. Tapi itu enggak kekal, saudara. Suatu waktu, saudara, bisa terjadi seperti yang dibilang oleh Hannah Arendt, ekspropriasi. Ekspropriasi itu apa sih, saudara? Bisa terjadi suatu hari, saudara, diambil. Gereja Protestan yang saya masuk di Belanda itu, saudara, itu adalah gereja Katolik dulu. Tahun 1604 setelah reformasi, saudara sekalian, diserahkan oleh orang Katolik kepada gereja Protestan, dan gereja saudara berada di tengah-tengah kompleks dari suster-suster Katolik. Tengah-tengah kompleks suster Katolik ada gereja Protestan. Seberangnya gereja Katolik. Gereja Protestannya megah, gereja Katoliknya kecil sekali, saudara. Berbeda begitu jauh. Tetapi saudara sekalian, kenapa ada gereja Protestan di tengah-tengah komunitas Katolik? Ekspropriasi namanya. Itu bahasa kerennya ekspropriasi. Ekspropriasi itu saudara terjadi setelah reformasi. Mereka serahkan aset-aset orang Katolik, saudara, kepada
orang-orang Protestan. Karena mungkin sudah banyak orang Protestan yang juga mau pakai tempat itu dan sebagainya. Ini tidak terus kekal, saudara. Kelihatan seperti, oh gedung ini sudah ada sebelum saya lahir dan masih ada setelah saya meninggal. Tapi dia nggak kekal, saudara. Yang kekal itu Kristus yang awal dan yang akhir, yang terus ada, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Tidak berhenti-hentinya. Dan, saudara, yang awal dan yang akhir di dalam kitab Wahyu itu disebut sebagai merism, M-E-R-I-S-M. Merism itu artinya apa, saudara? Merism itu, saudara, suatu bentuk bahasa yang menggambarkan dua polarisasi, two opposite, dua sisi yang bertentangan diberikan. Tetapi, saudara, yang ditekankan bukan awal dan bukan akhir. Yang ditekankan, saudara, adalah di tengah-tengah antara awal sampai akhir. Antara alfa sampai omega. Yang ditekankan adalah tengah alfa dan omega, bukan alfanya, bukan omeganya, tetapi alfa lalu beta, delta, gamma, theta, lambda, terus sampai dengan omega. Itu namanya merism, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, ketika Yesus berkata yang awal dan yang akhir, dia sedang mau mengatakan, saudara, bahwa aku hadir dan berdaulat di tengah-tengah setiap titik kesulitan, kesusahan, kemiskinanmu. Aku hadir. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan aku tahu. Aku tahu tapi aku tidak hadir, kan? Tapi ayat 8 berkata, saudara, yang awal dan yang akhir berarti aku hadir. Bukan saja aku tahu, tetapi aku tahu dan aku hadir. Kita tahu belum tentu kita hadir, saudara. Kita tahu istrinya George Floyd itu kesulitan pasti. Tapi kita tidak hadir di tengah kesulitan dia. Kita tidak datang, saudara, berikan dia makanan, berikan dia french fries. Kita tidak bantu apa-apa kepada dia. Kita tahu, saudara. Kita tahu kesusahannya, kita tahu kemiskinannya, tetapi kita tidak hadir. Di sini, saudara, Kristus yang berdaulat itu bukan saja tahu, tetapi tahu dan hadir di dalam setiap titik daripada kesusahan jemaat Smyrna, daripada kemiskinan jemaat Smyrna. Tuhan tahu dan Tuhan hadir. Oh, sungguh indah ya, saudara. Sungguh indah ya, yang awal dan yang akhir itu berarti kekal. Sebelum semua ada, dia sudah ada. Yang akhir berarti setelah semua sudah tidak ada, dia masih ada. Yang dalam dunia ini kelihatan long lasting, saudara ya. Kelihatan ada terus, tapi lama-lama enggak ada. Saya percaya banyak orang tua di sini, guru-guru SD kebanyakan udah meninggal. Dulu kita lahir, guru SD sudah ada. Setelah kita bekerja, setelah kita lulus, guru SD masih ada. Tapi dia enggak terus, saudara. Kita menuju tua, guru-guru SD kita sudah meninggal satu persatu. Saya, saudara sekalian saja guru SD saya mungkin sudah meninggal semua. Apalagi bapak ibu yang lebih tua dari saya, guru SD kita mungkin sudah meninggal semua. Atau kalau masih ada sudah tua sekali, saudara. Tidak kekal. Tidak terus menerus ada, saudara. Seperti yang saya berapa kali bilang dalam PA, saudara. Yang paling menyedihkan dari orang-orang di Eropa misalnya, saudara. Mereka sangat menjaga kehidupan, seperti di Belanda yang saya lihat sendiri, sangat menjaga kehidupan. Makan sangat sehat, buah itu hanya apel sama pisang, saudara. Orang makan sangat sedikit, orang Belanda hampir jarang ada orang yang gemuk, kalau gemuk pasti orang asing, saudara. Begitu langsing, semua profesor saya langsing, saudara. Jarang yang gemuk, semua jaga, hidup itu sehat, jalan pagi, semua baik every day, baik everywhere. Naik sepeda terus, saudara. Mereka baik, makanya baik, saudara ya. Mereka naik sepeda, makanya baik. Sudah semua sampai usia tua dipetik sama corona, saudara. Dipetik satu-satu sampai habis. Disapu, saudara, oleh corona. Sehingga, saudara, kenapa Belanda punya layanan kesehatan begitu bagus? Punya hygiene begitu tinggi. Kenapa bisa meninggal 5.000 lebih? Karena orang tua. Orang tua yang satu persatu, saudara. Suka tidak suka, langsung dihabisin. Ini sungguh menyedihkan. Orang jaga hidup. Saya pikir-pikir pikiran nakal saya. Kalau gini tahu dari dulu makan babi, makan kambing ya. Daripada ribet-ribet, saudara, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus olahraga. Akhirnya juga kena corona juga. Wah, saya pikir begitu. Kasihan, saudara. Mereka saya lihat, saudara, profesor saya sangat healthy, sangat sehat. Saudara, profesor saya mengatakan, we Dutch people never eat big meals more than once every day. Kita tidak pernah makan banyak, lebih sekali sedikit itu pun jarang, saudara, kecuali party. Kita makan sedikit tiap hari. Saya bilang, we Indonesian people eat big meals every day.
Pagi bakmi besar, ya, siang saudara padang penuh, malam nasi goreng penuh lagi, tengah malam Indomie 2 mangkok saudara. Mereka nggak pernah saudara sedikit roti, saudara sedikit. Aduh hidup sehat sekali. Maka saya kalau ke Belanda selalu turun 7 kilo saudara. Karena ketularan hidup sehat mereka ya. Tapi begitu sudah tua, saudara datang ini pandemi, saudara. Aduh kasihan sekali, sungguh kasihan. Mereka dipetik terus. Sampai banyak yang meninggal. Mungkin juga di negara-negara lain seperti Jerman yang juga sangat tertib. Itu saya percaya juga banyak orang tua yang seperti itu. Jerman punya layanan kesehatan sangat bagus sekali. Sehingga death rate-nya tidak setinggi Amerika. Tetapi saudara orang tua bagaimanapun saudara. Waktu sulit saudara sekalian Italia bilang rumah sakit tidak menerima orang 80 ke atas. Karena kita prioritaskan rawat yang masih ada anak kecil, masih bekerja dan sebagainya. Orang tua enggak usah dirawat, suka enggak suka dia mesti pulang kok. Jadi bawa pulang dan siapkan hati dia. Tapi sekarang saya kira sudah tidak seperti waktu itu. Saudara sekalian, ini yang kita lihat. Kristus yang terus ada dari kekal dan dia terus ada, terus menyertai, terus ada, saudara, terus hadir. Bukan hanya tahu tetapi tahu dan hadir di dalam seluruh pergumulan, kesusahan, dan setiap titik kemiskinan daripada jemaat Smyrna. Dan saudara sekalian ini seperti mengkonfirmasi apa yang ada di dalam Mazmur 94 ayat 14. Mazmur 94 ayat yang ke-14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sendiri dan miliknya tidak akan ditinggalkannya. Tuhan pelihara umatnya bagaimanapun kesulitan, bagaimanapun kelemahan daripada miliknya. Tuhan rawat, Tuhan jaga, Tuhan pelihara umatnya di dalam segala kondisi. Tetapi saudara sekalian ketika kita membaca ayat ini, kita mengingat lawan daripada ayat ini yang muncul di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Apa salah Tuhan Yesus sehingga Petrus menyangkali dia? Apa salahnya Tuhan Yesus sehingga Yudas Iskariot menjual dia? Tetapi ini yang terjadi dengan Tuhan kita. Tuhan selalu setia kepada umatnya. Tuhan selalu setia kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Pada waktu Tuhan itu datang sendiri ke dalam dunia. Saudara sekalian, sungguh ini hal yang sangat menyedihkan bagi kita melihat apa yang dilakukan oleh umat kepunyaan Tuhan kepada Tuhan. Sampai di dalam kitab Yesaya Tuhan berkata, lembu mengenal pemiliknya tetapi umatku Israel tidak. Lembu mengenal pemiliknya, binatang-binatang mengenal palungannya, mengenal kandangnya, mengenal Tuhan yang membesarkan dia. Tetapi umatku Israel tidak. Dan waktu Tuhan berkata itu dalam Yesaya pasal yang pertama, Tuhan berkata dengan satu pendahuluan, hai langit dan bumi dengarkanlah. Tuhan seperti kepengen supaya seluruh dunia, seluruh alam semesta mendengar isi hati Tuhan yang kecewa kepada umat Tuhan. Saudara sekalian bersyukur kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Kalau kesetiaan Tuhan bergantung kepada kesetiaan kita, sudah lama Tuhan membuang kita. Tapi kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Kesetiaan Tuhan melampaui kesetiaan kita. Sehingga Tuhan boleh terus memelihara akan umatnya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus perkenalkan diri sebagai Dia yang awal dan yang akhir. Ini penting untuk jemaat Smyrna yang menghadapi ancaman penderitaan yang akan kita lihat secara panjang lebar di dalam khotbah ini, saudara. Lalu Yesus perkenalkan diri sebagai yang telah mati dan hidup kembali, yang telah mati dan hidup kembali. Dia sudah mengalami kematian, sudah mengalami penganiayaan, dia sudah menang. Roma 14 ayat 9, Roma 14 ayat 9 berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia sudah mati tetapi tidak kalah, tidak menyerah, dia hidup lagi, dia sudah menang. Dalam khotbah tentang kebangkitan orang mati, saudara, saya sudah beritahu kenapa saudara dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ada tanda-tanda luka itu. Nanti kita akan lihat lagi dalam bagian selanjutnya. Itu saudara adalah tanda kemenangan, harus ada itu. Kalau seorang mengatakan saya baru lolos dari kematian, kita bilang lolos dari kematian bagaimana? Kamu bajunya rapi, rambutnya rapi. Kamu lolos dari kematian, kita tidak percaya lolos bagaimana? Semuanya baik.
Tapi kalau ada video yang memperlihatkan dia bawa mobil lalu mobilnya guling, lalu dalam keadaan ringsek mobilnya dia keluar dari dalam mobil. Kita mengatakan betul, lolos dari kematian. Karena itu saudara, bukan hanya orangnya lolos, tapi bekas-bekas kematian itu harus muncul melalui mobil yang ringsek dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata kalimat ini karena orang-orang Smyrna, jemaat Smyrna sedang menghadapi ancaman, penyiksaan, penderitaan yang luar biasa. Tuhan berkata, yang telah mati tetapi hidup kembali, yang sudah menang, aku menjadi Tuhan. Tuhan atas hidup orang percaya. Tuhan atas hidup manusia. Siapakah Kristus? Dia yang awal dan yang akhir, yang mati dan telah hidup kembali. Inilah Kristus yang menang. Kristus yang menang, yang menjadi pegangan pengharapan bagi orang percaya yang menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan. Dan saudara perhatikan, di sini saudara kesusahan dan kemiskinan digandeng menjadi satu. Dan kita mau masuk ke bagian kedua. Siapakah jemaat Smyrna? Apakah yang dialami oleh jemaat Smyrna? Apakah yang muncul sehingga Tuhan mengatakan kalimat ini? Tidak pernah ada saudara sekalian celaan sama sekali dalam surat ini. Beda dengan minggu lalu kita lihat gereja Efesus begitu bagus. Ajarannya, saudara, sacrificial faithfulness, doctrinal faithfulness, ministerial faithfulness, begitu bagus, tetapi Tuhan mencela mereka karena tidak memiliki kasih mula-mula. Dalam surat ini tidak muncul celaan sama sekali. Apa yang mereka alami? Siapakah jemaat Smyrna? Apakah yang mereka alami? Saudara sekalian, ini yang kita mau lihat, saudara, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tidak beritahu detail, karena jemaat Smyrna yang terima surat ini sudah mengalami sendiri kesusahan dan kemiskinan. Jadi Tuhan tidak usah beritahu detail. Mereka sudah ngerti sendiri, mereka ngalami sendiri. Dan saudara, kita perlu bantuan ahli untuk memahami skenario saudara yang diberi. Seperti minggu lalu saya juga beri skenario. Minggu ini saya beri skenario. Setiap minggu saya beri skenario. Supaya saudara memahami konteksnya apa yang sedang mereka alami. Ini skenario dari Greg Bale. Skenario dari Greg Bale, saudara. Saudara sekalian, orang Kristen pada masa itu untuk sementara waktu tidak dianiaya. Saya perhatikan, penyaliban Yesus ada, tapi beberapa waktu saudara, orang Kristen tidak dianiaya oleh orang Romawi. Orang Yahudi ada, saudara baca Kisah Rasul kan dikejar orang Yahudi, Paulus dikejar orang Yahudi. Betul saudara. Tapi saudara kita tidak banyak membaca penganiayaan oleh orang Romawi. Pada periode tertentu. Kenapa saudara? Kenapa? Saudara kalau baca Kisah Rasul, saudara perhatikan itu penganiayaan orang Yahudi. Herodes misalnya, itu semua orang Yahudi. Memang Herodes orang Edom saudara, tapi itu bagian dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengejar mereka, saudara. Orang Yahudi melempar Stefanus dengan batu. Orang Yahudi saudara mengejar Paulus dan sebagainya. Nanti di Efesus itu Demetrius itu saudara mereka rusuh muncul. Tapi itu tidak terjadi secara masif. Kenapa saudara? Kenapa orang Kristen pada suatu waktu tidak dianiaya oleh orang Romawi? Karena orang Romawi beranggapan orang Kristen adalah bagian dari orang Yahudi. Agama Yahudi. Untuk sementara waktu orang Romawi berpandangan bahwa orang Kristen adalah bagian dari agama Yahudi. Itu sebabnya jangan ganggu. Sejak tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus keempat Epiphanes mendirikan patung Zeus di pelataran Bait Allah. Lalu saudara ketika dia mendirikan patung Zeus di pelataran Bait Allah, orang Yahudi marah kepada, ini Raja Syria waktu itu saudara, sebelum perjanjian baru, itu intertestamental period. Antiochus IV Epiphanes mendirikan patung Zeus di pelataran Bait Allah, orang Yahudi marah dan perang, saudara, perang Masada. Perang Yudas Makabeus, orang Yahudi saudara sejak itu beritahu kepada dunia, beritahu kepada kekaisaran manapun, orang Yahudi sangat keras kepada keyakinan mereka, sangat tidak mau kompromi. Terhadap agamanya biar mati di Masada, biar mati dalam perang Yudas Makabeus, biar dihabisin. Dia tidak akan kompromi akan apa yang dia yakini. Seperti yang pendeta Edward Uy suka cerita itu saudara. Kalau saudara pernah dengarkan cerita Pak Edward Uy. Orang Yahudi saudara sangat keras kepada agama dia. Maka orang Yahudi saudara, teman Pak Edward yang di Jerman, orang Yahudi bilang sama dia, saya tidak percaya itu Yesus Mesias. Kenapa? Saya lihat you agama aja Senin Kemis begini, you bilang Yesus Mesias.
Padahal Pak Edward bilang kita bukan orang yang tidak ke gereja. Sudah ke gereja, KTB, PA, pelayanan minggu, saudara. Jumat sampai minggu, rapat, apa segala. Masih juga dianggap kafir, saudara. Kenapa? Dia sembahyang 7 kali sehari. Dan tiap kali jam sembahyang dia tidak pernah kompromi. Termasuk ujian dokter pun dia tinggalin untuk pergi ke sembahyang, saudara. Lalu dia bilang, lihat orang Kristen kadang datang, kadang gak datang. Kadang alasan ini, alasan itu. Wah, saya tidak percaya Yesus Mesias. Orang Yahudi, saudara, sejak perang Masada, dia sudah voice to the world, dia sudah beritahu kepada dunia, kami orang Yahudi lebih baik mati daripada menyembah yang lain selain Yahweh. Maka sampai ke Kekaisaran Romawi muncul satu negara dua sistem. Yang Patong suka bilang ya, satu negara dua sistem bukan hanya mulai dari Thanksgiving, mulai dari Israel. Romawi tidak bisa apa-apa. Yo mau basmi orang Yahudi sampai habis, silakan. Tapi kami orang Yahudi tidak akan menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tidak akan. Secara akhirnya Romawi menyerah. Khusus orang Yahudi boleh. Tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tapi orang Yahudi harus memberi penghormatan kepada kaisar. Bikin pesta kek, bikin sembahyang kek. Tapi tidak harus menyembah kaisar sebagai Tuhan, sebagai dewa. Tapi harus menghormati kaisar. Khusus. Yang lain dia nggak kasih, saudara. Di dalam Romawi, saudara, tidak diizinkan agama baru apapun. Tidak diizinkan. Romawi begitu keras. Hanya satu dia izinkan, yaitu agama Yahudi. Dan untuk sementara waktu, saudara, dia berpikir orang Kristen itu bagian dari agama Yahudi. Sama juga bicara Tuhan, sama juga bicara Yahweh, sama juga perjanjian lama. Ya samalah. Maka orang Kristen tidak dianiaya. Kapan mulai dianiaya? Sejak tahun 60 lebih, 65 sekian. Waktu Kaisar Nero menganiaya orang Kristen, di situ orang Romawi mulai tahu, oh lain. Lain. Nero bakar kota Roma, dan orang Roma marah, sehingga Nero dituntut. Waktu Nero dituntut, dia balik tuduh orang Kristen. Yang bakar kota Roma bukan saya, tapi orang Kristen. Orang Kristen dibunuh. Di situ terjadi separasi. Bersamaan dengan itu, orang Yahudi langsung di mana-mana declare. Ini saatnya, declare. Kristen bukan Yahudi. Maka saudara, sejak saat itu orang ya Kristen habis dibabat di mana-mana. Disikat oleh Romawi, disikat oleh Yahudi. Waktu Romawi, saudara, Nero membakar mati banyak orang Kristen. Yahudi di mana-mana bangun. Sekarang beritahu, Kristen bukan Yahudi. Di situ orang Romawi terbuka mata, oh lain. Romawi mau nggak agama baru lagi? Orang Romawi ngomong gini, kalau begini terus, nggak habis-habis. Nanti kemarin Yahweh, sekarang Yesus, besok Yudas, ya. Terus agama baru ada terus. Tidak bisa. Cuma satu kali diizinkan orang Yahudi. Sisanya tidak boleh. Maka Kristen disikat. Saya akan gambarkan kepada saudara. Dalam bahasa seperti saya orang Yahudi. Supaya saudara rasa pergumulan orang Smyrna. Itu seperti apa, saudara. Sungguh kasihan. Saudara sekalian. Paulus mengatakan kepada mereka, saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul 24 ayat 14, saya ada bahas bagian ini sedikit di dalam khotbah PA yang lalu, saudara, tetapi saya tidak masuk kepada penjelasan istilah ini. Kisah Rasul 24 ayat 14, Paulus berkata, tetapi aku mengakui kepadamu, kepada Felix, aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami, dan dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sebagai sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Paulus bicara dengan jujur, saya percaya yang dipercayai orang Yahudi, percaya yang dipercayai yaitu perjanjian lama. Tapi saya menganut jalan Tuhan, orang Yahudi anggap itu sekte. Sekte di dalam bahasa Yunani adalah hairesin. Hairesin itu adalah akar kata heresi di dalam bahasa Inggris. Itu adalah sekte, itu adalah abidat bagi orang Yahudi, orang Kristen itu adalah bidat. Orang Yahudi tidak percaya, saudara, Yesus orang Nazaret itu Tuhan. Orang Yahudi cuma percaya satu Tuhan yaitu Yahweh. Dengarlah hai orang Israel, Allahmu itu esa. Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub cuma satu, tidak ada lagi. Jadi saudara, ketika orang Yahudi, saudara sekalian, ketika orang Yahudi melihat Romawi menyerang orang Kristen, itulah saatnya mereka sekaligus declare di mana-mana, orang Kristen bukan orang Yahudi. Kami percaya Yahweh itu Tuhan, mereka percaya Yesus yang disalibkan itu Tuhan. Itu penghujatan. Saudara sekalian, kenapa orang Yahudi membenci orang Kristen? Orang Yahudi membenci Tuhan Yesus bagi saya 3 alasan. 3 alasan kenapa orang Yahudi membenci Tuhan Yesus. 3 alasan. Tradisi, muka, dan dompet.
Tradisinya diserang, mukanya dicoreng, dompetnya digunting. 3 alasan kenapa orang Yahudi benci Tuhan Yesus. Tradisi mereka, saudara. Yesus menghargai PL, tapi tafsiran atas PL disikat habis. Kedua, muka. Orang Yahudi, orang Farisi dikritik di depan banyak orang. Berkali-kali oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, dompet. Perdagangan di bait Allah, sumber pemasukan bagi imam kepala, sumber pemasukan bagi ahli Taurat, dibongkar oleh Tuhan Yesus. Maka sudah 3 ini terjadi, no other way except the cross. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus harus disalibkan. Lalu kita tanya, saudara, kenapa orang Yahudi benci orang Kristen? Kenapa orang Yahudi benci orang Kristen? Orang Yahudi benci orang Kristen, saudara, dalam skenario Greg Bale, saudara, pertama, orang Kristen, saudara, menginjili, banyak orang Yahudi yang bertobat. Paulus itu pemimpin agama, saudara. Saudara, orang Yahudi punya pikiran, kalau begini terus dibiarkan, lama-lama habis. Kita orang Yahudi pemimpin semua nanti habis. Semua pindah ke Kristen. Kalau begini terus dibiarkan, saudara bayangkan ya. Saudara bayangkan kalau ada satu orang masuk ke satu desa, saudara, Adoniram Judson masuk ke Birma, saudara, dia menginjili. Saudara, berapa tahun ada orang Birma yang dimenangkan, saudara. Dia dirikan itu rumah panggung seperti rumah panggung di Indonesia itu, saudara. Dia dirikan di pinggir jalan, saudara, di depan rumah dia, lalu dia duduk, saudara. Dia panggil orang-orang Birma, sini kalau mau dengar kabar baik. Dan dia memberitakan Injil kepada mereka. Lama-lama habis. Orang Yahudi pikir, saudara. Saudara, itu kalau yang bertobat, saudara, orang biasa, itu saudara. Jadi begini, saudara. Kalau gereja, saudara, paling takut jemaat keluar kalau yang kaya. Itu biasa gereja gitu kan. Wah, kalau yang kaya, yang miskin keluar, puji Tuhan, kurang beban. Ya. Tapi kalau yang kaya keluar kan pusing gereja. Kalau di masyarakat, saudara, yang agama mayoritas itu pikirannya beda. Bukan yang kaya, yang berpengaruh. Kalau yang bertobat itu orang biasa, biarinlah dia memang sulit diatur kok. Tapi kalau yang bertobat seperti Paulus, wah ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa, saudara? Karena nanti, saudara, rame-rame itu, saudara, bedol desa, rame-rame keluar semua. Maka, saudara, orang Yahudi mulai lihat, dia mulai berhitung. Kalau begini terus, lama-lama habis kita orang Yahudi. Yang kedua, saudara, kekristenan dianggap, saudara sekalian, mengacaukan ajaran orang Yahudi. Loh, sekarang mereka bilang percaya perjanjian lama. Tapi tafsirannya lain. Ini yang bikin orang Yahudi pusing, saudara. Selama ini saudara, tafsiran perjanjian lama dimonopoli oleh orang Yahudi. Targum, Misna, ya, apa aja saudara literatur mereka. Tafsiran perjanjian lama dimonopoli oleh orang Yahudi. Sekarang saudara ada tafsiran lain. Kalau begini saudara sekalian, dia orang Yahudi pergi ke sinagog dengar tafsiran mereka. Lalu dia pergi di saudara tempat lain dengar Paulus berikan tafsiran yang lain lagi. Wah, kalau begini jadi lain. Kacau jemaat orang Yahudi, mereka mulai ribut. Yang ketiga saudara, orang Yahudi membenci orang Kristen karena orang Kristen menawarkan jalan keselamatan yang gampang. Orang Yahudi aturannya ini itu sulit, saudara, yang mau masuk surga aja sulit. Sekarang saudara dengarkan orang Kristen, percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga. Kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, hari ini mati langsung bulat-bulat masuk surga. Oh enak ya. Kita ngajari mesti gini, mesti gitu. Aturan ini harus kunjungi Yerusalem berapa kali, harus persembahan korban berapa banyak. Dah habis-habis. Dia bawa domba dari Tirus, dari Alexandria, dari Sidon pergi ke Yerusalem untuk dipersembahkan di bait Allah. Dalam perjalanan saudara, ketusuk tombak, matanya picek satu sampai di bait Allah. Imam bilang, tidak bisa, tidak layak, ini bercacat. Terus kami mau persembahan apa? Itu domba bagaimana? Dipotong, dimakan aja. Terus sekarang mau persembahan gimana? You beli. Di bait Allah. Berapa harganya? Di luar pagar 10.000. Di dalam sini 220.000. 22 kali. Orang Yahudi bilang sama yang jual, gile lu. Cuannya banyak banget. Gak kira-kira lu. Ambil 22 kali. Orang dagang mana aja sampai cuan begini banyak. Yang dagang bisi-bisi. Jangan lu marah-marah gue. Itu 22 kali, 15 kali punya imam kepala. Gue cuma ambil 2 kali, sisanya bayar ini bayar, lu pikir lu gue ambil semua. Tidak bisa Bapak, 15 kali punya imam kepala. Akhirnya saudara, sudah. Maka saudara, kenapa juga orang banyak dukung Tuhan Yesus? Pada awalnya.
Karena saudara, Yesus bongkar perdagangan bait Allah. Itu seruan hati banyak orang Yahudi. Sudah tidak tahan perdagangan, tukar uang saudara. Semua, waduh. Kalau tukar uang zaman sekarang saudara, bukan kursnya yang kuda saudara, fee-nya yang kuda saudara. Kita lihat kurs, lihat Google, mirip, enggak apa-apa. Sudah begitu, fee-nya berapa? 15%. Mampus ya, 15% saudara. Zaman dulu saudara, mungkin kursnya sudah kuda, fee-nya juga kuda lagi saudara. Sungguh mereka sudah sangat menderita. Orang Kristen tawarkan jalan keselamatan yang gampang. Percaya Yesus sungguh-sungguh, engkau diselamatkan. Nah 3 ini penting. Tapi yang paling serius bagi orang Yahudi yang keempat, saudara. Mengatakan Yesus dari Nazaret manusia yang disalibkan itu sebagai Tuhan. Bagi orang Yahudi itu penghujatan. Yang keempat mereka sudah tidak bisa terima. Yesus orang Nazaret Tuhan. Bagi orang Yahudi mereka sudah tidak bisa terima. Ini penghujatan. Kenapa? Yesus orang Nazaret, dia adalah manusia, dia disalibkan, lalu sekarang diakui sebagai Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian orang Yahudi, saudara sekalian di mana-mana mereka declare kepada orang Romawi, orang Kristen bukan agama Yahudi. Jadi saudara lihat ya, ini orang Yahudi juga nakal. Dia tidak percaya Kaisar itu Tuhan. Mestinya kan dia dukung orang Kristen, bagus kita sesama ya, sesama tidak percaya Kaisar itu Tuhan. Tapi justru dia laporin kepada Romawi. Saya kasih tahu ya, ada kelompok yang tidak percaya Kaisar itu Tuhan. Siapa? Orang Kristen. Saudara sekalian, maka orang Kristen kena 3 kelompok yang membenci mereka. Pertama pemerintah Romawi. Kedua masyarakat Romawi. Ketiga orang Yahudi. Saudara mau lolos dari mana? Mau lolos dari mana? Kalau begini saudara. Kalau begini kesimpulannya. Orang Kristen bisa kaya enggak? Supplier bilang, semua kalau beli barang 1.000. Khusus orang Kristen 3.000. Waduh, dagang mau jual berapa? Jual modal aja gak ada yang beli. Orang Kristen mau kaya gimana caranya? Jangankan bermimpi untuk kaya. Mereka terus dipeloroti. Saudara. Dimakan dari supplier, dimakan dari customer, dimakan dari karyawan. Semua saudara. Yahudi, Romawi, pemerintah. Habisin. Saudara dipanggil pemerintah, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Habis orang Kristen, saudara kena di Yahudi, kena di Romawi, kena di pemerintah. Saudara habis-habisan. Sungguh kasihan. Saudara sekalian itu sebabnya kita bisa mengerti. Di dalam konteks seperti ini orang di Smyrna. Orang Yahudi kaya-kaya di situ. Saudara. Orang Yahudi saudara sekalian sekongkol dengan pemerintah Romawi. Orang Yahudi memberikan sumbangsi bagi kota. Saudara. Siapa? Saudara bayangkan ya. Di dalam satu keluarga kalau semua bukan Kristen, semua tidak ada yang percaya Tuhan, semua keras kepada orang Kristen. Kecuali satu, kalau Kristennya kaya, kebanyakan tidak berani. Papa meninggal, harus sembahyang ini itu. Tapi khusus yang Kristen, tidak berani cerewet. Oh mau sembahyang silakan. Kenapa? Kaya Kristen. Coba di dalam rumah tangga itu, yang paling miskin yang Kristen. Saudara. Lalu dia ngotot mau ada kebaktian di dalam bapaknya meninggal. Tidak mungkin. Akan dimaki sampai habis. Lu anak kurang ajar, tidak tahu diri. Papa meninggal, lu gak ikut sembahyang, lu gak ikut pegang hiu, lu kurang ajar. Lu gak ngerti mama yang lahirkan kamu dari perutnya mama, lu berani kurang ajar sama mama. Kecuali satu, mereka akan stop maki dia kalau dia kaya. Petinya mama, dia yang bayar. Rumah duka, dia yang bayar. San Diego atau pemakaman lain, dia yang bayar. Grand Heaven, dia yang bayar. Berani sama dia? Dia bilang, saya tidak bayar ya. Semua saudara langsung tidak berani. Semua diam. Mau kebaktian silakan. Pendeta dia bawa pendeta datang. Oh langsung di pinggir peti aja. Tidak apa-apa. Kita Pancasilais. Bagus ya. Pancasilais ya. Waduh, kita Bhinneka Tunggal Ika. Tidak apa-apa. Silakan. Coba dia yang paling miskin. Saudara. Tidak usah dibilang dia bawa pendeta. Saudara. Mungkin dia udah diusir. Kasihan. Saudara. Itu yang terjadi dengan orang Kristen di Smyrna. Itu yang terjadi dengan orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Mereka tidak bisa kemana lagi. Satu-satunya mereka adalah berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kasihani kami. Penganiayaan, kemiskinan. Maka kalimat pertama dari identitas Tuhan sudah menghibur. Yang awal, yang akhir. Yang mati dan bangkit kembali. Kalimat kedua sangat menghibur. I know. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu air matamu, aku tahu kemiskinanmu. You di supplier, saya tahu. You dikerjai karyawan, saya tahu.
You dikerjai oleh customer, saya mengerti. Pemerintah panggil you suruh bayar ini bayar itu, saya mengerti. Semua penderitaan itu Tuhan mengerti. Inilah skenario yang mereka alami yang begitu sulit, dengan air mata mereka tidak bisa bicara kepada siapapun. Saudara sekalian, bahkan ketika mereka harus pergi ke gereja, harus bersekutu pun, mereka tidak boleh sembarang ngomong kepada orang. Tidak tahu siapa itu kawan, siapa itu lawan. Siapa tahu dia agen pemerintah, siapa tahu dia mata-mata. Maka waktu pergi ke gereja, diam-diam. Sungguh kasihan, seperti di mana-mana saudara, di mana-mana orang Kristen dianiaya di berbagai belahan dunia. Itu pengalaman mereka. Sungguh saudara, air mata mereka saudara bertahun-tahun, seperti di Korea Utara. Negara yang paling menganiaya orang Kristen itu Korea Utara. Siapa yang mendengarkan doa mereka saudara? Tidak ada. Ya. Saudara sangat kasihan, sangat menderita, kemiskinan saudara. Mereka sangat dikepung, sangat saudara menderita. Saya ingat sekali saudara, berapa tahun yang lalu, ketika seorang tentara melarikan diri dari Korea Utara, dia loncat pagar pergi ke Korea Selatan, saudara, ditembak oleh teman-temannya. Dia jatuh situ, tentara Korea Selatan tarik dia, bawa dia, saudara. Orang itu ditolong selamat, sekarang tinggal di Amerika. Saudara, tentara itu dibawa pergi. Saudara, dibawa oleh tentara Korea Selatan, ditolong selamat, masukkan rumah sakit. Begitu dioperasi, saudara, ususnya penuh dengan cacing. Itu tentara yang makan di barak saja, saudara, ususnya penuh cacing. Gimana rakyat biasa? Sangat menderita, mereka hidup sangat sulit. Orang Kristen yang tidak mau menyembah patung dari Kim Jong Il dan Kim Il Sung lebih menderita lagi. Saudara sekalian, sungguh sangat kasihan. Sungguh sangat menderita. Ini bagian yang kedua. Siapakah jemaat Smyrna? Mereka yang diperlakukan semau-mau sendiri oleh orang-orang jahat. Dan yang ketiga, saudara, siapakah penganiaya gereja di sini? Yang ketiga. Yang pertama, siapakah Kristus? Yang kedua, siapakah jemaat Smyrna? Yang ketiga, siapakah penganiaya gereja? Ayat 9b. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Fitnah mereka, orang Yahudi itu jemaat iblis. Terjemahan aslinya orang Yahudi itu sinagoge setan. Kenapa Tuhan menyebut mereka sebagai sinagoge setan? Sebagai jemaat iblis. Tuhan Yesus berkata, iblislah bapamu. Ketika orang Yahudi merasa bahwa Abraham bapa mereka, Yesus justru membukakan fakta bahwa bukan Abraham bapa mereka, justru iblislah bapa mereka. Kenapa sekarang di sini saudara, Yesus berkata jemaat iblis? Karena mereka pakai cara-cara setan. Di situ sudah dibilang, fitnah. Mereka banyak fitnah, banyak sekali fitnah. Saudara ingat kebangkitan Yesus. Dusta, hoax, fitnah. Dusta dan fitnah adalah cara yang dipakai orang Yahudi. Mereka bilang mayat Yesus dicuri. Pengawal yang menjaga kuburan Yesus dibunuh. Saudara, fitnah dan dusta, cara-cara setan yang mereka pakai. Itu sebabnya Yesus berkata mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan jemaat Yahudi. Mereka bukan jemaat perjanjian lama. Mereka jemaat iblis. Karena mereka pakai cara-cara setan. Mereka pakai fitnah dan dusta untuk mencelakakan orang Kristen. Banyak sekali fitnah yang beredar. Saudara. Misalnya pada masa itu saudara dikatakan orang Kristen itu makan daging manusia dan minum darah manusia. Itu salah satu fitnah yang diedarkan saudara. Kasihan saudara orang Kristen. Orang Yahudi curang ya. Dia tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tapi orang Kristen tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Dia laporin saudara. Dia laporin. Dan saudara sekalian kadang-kadang di dalam hidup kita seperti ini pun saudara. Jangan kira orang Kristen pasti membela gereja. Jangan kira pendeta pasti membela gereja. Jangan kira saudara gereja pasti membela gereja. Seringkali justru tidak. Kadang-kadang dalam KKR regional, guru agama Kristen justru yang menentang. Kepala sekolah yang muslim justru yang mendukung. Jangan kita pikir saudara biasa di KKR regional, lalu yang paling mendukung gereja setempat, justru dia yang paling menentang. Pernah saya dengar cerita saudara gereja yang didatangi oleh ormas. Digerebek sampai ditutup saudara. Karena tidak punya izin. Lalu saudara ditanya, siapa yang lapor ke ormas? Mereka tidak punya izin. Gereja sebelah yang punya izin. Dia terganggu dengan gereja ini. Karena jemaatnya ada yang pindah. Bagaimana cara stop gereja ini? Dia pergi ke ormas, dia beritahu. Gereja itu tidak punya izin. Coba datangi. Begitu datangi. Ada izin? Tidak ada. Langsung ditutup saudara. Saudara, ini yang terjadi. Mereka pakai fitnah, mereka pakai dusta, saudara. Dan banyak kali terjadi seperti itu.
Sungguh kasihan. Kepada siapa saudara? Sama-sama percaya perjanjian lama. Mestinya saling mendukung. Orang Yahudi tidak bisa terima. Yahweh Tuhan, itu Ulangan 6 jelas. Bagi mereka Allah cuma satu. Sekarang orang Kristen berani mengatakan Yesus itu orang Nazaret yang disalibkan itu Allah. Itu mereka tidak bisa terima. Saudara sekalian, yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh jemaat Smyrna? Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh jemaat Smyrna, saudara? Yesus berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Kristus penguasa sejarah. Kristus yang sudah mati, bangkit, dan menang. Meskipun dia sudah dianiaya, tetapi dia mati, bangkit, dan menang. Tadi saya singgung saudara apa yang saya khotbahkan di dalam PA kebangkitan orang mati, saudara bisa dengarkan di YouTube. Saudara sekalian, saya jelaskan di situ kenapa tubuh kebangkitan Yesus ada bekas lubang. Kenapa tubuh kebangkitan Yesus ada bekas lubang? Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, masukkan jarimu, cucukkanlah tanganmu. Kenapa tubuh kemuliaan Yesus, tubuh kebangkitan, tubuh yang sudah menang, tubuh yang sudah diperbaharui, tubuh yang sudah mulia, masih ada bekas luka? Bukankah tubuh itu tubuh yang baru? Bukankah tubuh itu tubuh yang sudah diperbaharui? Kenapa masih ada bekas luka? Herman Ridderbos memberi dua alasan. Ridderbos beri dua alasan. Pertama, dia katakan untuk dikenali bahwa itu Tuhan Yesus. Maria Magdalena tidak bisa mengenali. Dua orang ke Emmaus tidak bisa mengenali. Sebab tubuh yang baru itu adalah tubuh yang baru yang mereka tidak bisa kenali. Tubuh yang diperbaharui yang tidak bisa mereka kenali. Maka Ridderbos mengatakan supaya orang-orang mengenali itu Yesus, ada bekas. Tanda yang kedua, tanda kemenangan. Pertama, tanda supaya bisa dikenali. Tanda kedua, tanda kemenangan. Seperti saya bilang tadi, saudara. Menang, menang. Tandanya apa, saudara? Ini loh. Sudah pernah berperang. Dari mana tandanya? Tanda dia pernah berperang. Tanda di mana, saudara? Tandanya, saudara, dia pernah lolos dari maut. Bekas tentara yang pergi perang. Dia akan buka baju. You lihat ya. Peluru masuk sini. Bekasnya masih ada. Tandanya apa? You pernah berperang. Tandanya apa? Bahwa you menang. Pernah berperang, lalu lolos dari semua bahaya itu. Tandanya apa? Dia buka baju, dia bilang, ini lihat peluru di sini. Yesus beritahu, lihat tanganku dan lihat akan lambung. Itu dua, itu dikatakan oleh Ridderbos, Herman Ridderbos. Luka di tubuh kemuliaan Yesus itu masih ada untuk menjadi dua tanda. Tanda dia dikenali, tanda dia menang. Tapi saya tambahkan yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah tanda cinta kasih Tuhan. Saudara sekalian, itu luka itu masih ada terus sampai di dalam sorga. Dan besok kita pergi ke sorga, kita lihat luka itu masih ada. Supaya kita tahu Tuhan mencintai kita. Seorang anak mengatakan, papa tidak sayang saya. Lalu papanya bilang, kamu bilang papa tidak sayang kamu? Supaya kamu bisa lulus kuliah, papa kerja sampai putus tangan. Ini loh tangan, tanda papa mencintai kamu. Kamu bilang papa tidak cinta kamu? Lihat, ini hasilnya. Supaya kamu jadi sarjana, tangan papa putus. Tanda Tuhan mencintai kita, ada bekas itu. Yang besok kita di sorga kita akan lihat. Tuhan, engkau mencintai saya. Kau mati bagiku. Tanda itu masih ada. Tanda dia menang. Tanda dia mencintai kita. Saudara. Sekarang bahasanya dipakai di sini. Jangan takut. Karena Kristus telah mati dan hidup kembali. Jangan takut, saudara. Jangan takut karena Kristus tahu kesusahan mereka. Jangan takut karena Kristus tahu seperti Yesus menasihati kita. Jangan khawatir karena Bapamu di sorga tahu semua yang kamu perlukan. Sekarang Yesus juga menasihati mereka. Jangan takut, kenapa? Karena aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Dan tadi kita tambah lagi di dalam bagian yang depan, tahu dan hadir. Jangan takut kepada iblis, memang iblis melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Iblis berada di belakang orang Yahudi, iblis berada di belakang orang Romawi. Tapi jangan takut, kenapa saudara? Karena iblis pun takut kepada Kristus. Iblis pun takut kepada Yesus. Iblis pun takut kepada Tuhan Yesus. Iblis berkata, jangan siksa aku. Dia berkata kepada Tuhan Yesus. Jangan takut saudara. Ayat 10 berkata, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tuhan menetapkan 10 hari. 10 hari adalah simbol dari angka yang genap. 10 hari adalah simbol dari angka yang genap. Jangan takut. Masa kesusahanmu sudah ditetapkan 10 hari. Saudara khawatir pun tidak berkurang jadi 9 hari.
Saudara ngomel pun tetap ditetapkan Tuhan 10 hari, tetap 10 hari. Jangan takut karena masa kesusahan itu sudah diatur oleh Tuhan. Tepat 10 hari. Masa kesusahan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan 10 hari. Berarti Tuhan sampai waktu Tuhan sampai, kesusahan itu akan berhenti. Saudara, orang percaya bahagia. Kenapa saudara? Karena orang tidak percaya, saudara, susah di dunia, besok mati masuk neraka tambah susah. Saudara dengar khotbah saya tentang neraka di PA, saudara. Betapa menakutkan. Saudara sekalian, orang percaya susah-susah di dunia, sesusah-susahnya kita meninggal selesai. Selesai, pasti selesai. Tapi orang dunia, saudara, sudah susah di dunia, meninggal masuk neraka tambah susah lagi. Saudara, Yesus berkata, sekarang kamu jangan takut, sekarang setia sampai mati, hendaklah engkau setia sampai mati. Filipi 2 berkata Yesus taat sampai mati. Itu artinya taat sampai titik kematian. Durasi, kematian menjadi durasi ketaatan. Kematian menjadi durasi kesetiaan. Taat terus until the point of death. Setia terus until the point of death. Saudara, kematian menjadi durasi bagi kesetiaan. Dan kematian menjadi ujian karena orang yang taat dan setia itu, saudara, dia sampai rela memberikan nyawa dia untuk Tuhan. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 19 berkata, 1 Petrus 4 ayat 19 berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara, menyerahkan jiwa, ketika orang menderita karena kehendak Allah, menderita bukan karena kesalahan dia menderita karena kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 19 berkata, serahkan jiwa. Ini istilah yang sama dengan ketika Yesus menyerahkan nyawa. Serahkan jiwa, serahkan jiwa. Tuhan, ini jiwa saya lemah, Tuhan kuatkan. Serahkan jiwa kepada Tuhan dan selalu berbuat baik, saudara. Selalu berbuat baik. Dia tidak maki, dia tidak marah, dia tidak diam saja, tapi dia lakukan sesuatu yang baik. Indah ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Salah satu jemaat yang mendengarkan surat ini adalah Polikarpus. Polikarpus, saudara, masih jadi jemaat ketika dia mendengar surat ini. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi uskup. 60 tahun kemudian, Polikarpus mati, saudara sekalian, dibakar hidup-hidup. Prokonsul, pemimpin Romawi, berkata kepada dia, bersumpahlah maka aku akan membebaskan engkau, sangkalah Kristus. Polikarpus berkata, 86 tahun aku melayani dia, dan dia tidak pernah menyakiti hatiku satu kali pun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat Raja dan Juru Selamatku? Polikarpus, saudara, tidak mau karena dia sudah 86 tahun melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan satu kali pun. Polikarpus berkata, saya tidak berpura-pura, dengarkanlah aku menyatakan dengan terus terang, aku adalah orang Kristen. Prokonsul berkata, aku mempunyai binatang-binatang buas yang siap menerkammu. Aku akan melemparkanmu kepada mereka kecuali engkau bertobat. Jika melihat engkau tidak takut terhadap binatang buas itu, aku akan membakar engkau dengan api sampai habis jikalau engkau tidak mau bertobat. Polikarpus berkata, api yang membakar aku hanya 1 jam. Tapi api yang membakar orang-orang jahat selama-lamanya. Sekarang, kata Polikarpus, jangan berlama-lama. Bawalah api itu sekarang. Lalu saudara, orang-orang kumpulkan potong kayu. Polikarpus dibakar mati pada hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi bersemangat mengumpulkan kayu. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang Yahudi marah. Waktu Polikarpus dibakar mati pada hari Sabat, orang Yahudi bersemangat mengumpulkan kayu. Saudara lihat, inilah agama. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang Yahudi marah. Waktu Polikarpus dibakar mati pada hari Sabat, Hendriksen mengatakan orang Yahudi dengan semangat mengumpulkan kayu untuk membakar Polikarpus hidup-hidup. Saudara sekalian, setia sampai mati. Terus, saudara, melewati masa-masa yang sangat sulit terus. Kesulitan akan datang dan pergi. Tapi jangan sampai waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, engkau
tidak setia. Saudara sekalian, kesulitan akan datang dan pergi. Tapi jangan sampai waktu kita bertemu Tuhan, Tuhan berkata engkau tidak setia. Saudara sekalian, Adoniram Judson 12 hari setelah pernikahannya dengan Anne, istrinya, mereka meninggalkan Amerika pergi ke Myanmar, melewati India. Mereka mempunyai hubungan dengan pelayanan dari William Carey. Saudara, dia bisa berbahasa Latin, bisa berbahasa Yunani, bisa berbahasa Ibrani. Tapi ketika dia sampai di Myanmar, dia begitu kesulitan mempelajari bahasa Myanmar. Dia pakai 3 tahun dengan mati-matian. Setiap hari 12 jam les bahasa Myanmar. 3 tahun baru bisa bicara bahasa Myanmar. Tiap hari 12 jam. Saudara, selama 3 tahun itu mereka berdua hidup dalam kesepian. Tidak ketemu satu orang bule pun di Myanmar. Lalu anak kedua meninggal. Saudara, dia perlu 12 tahun untuk memenangkan 18 orang. Perlu 12 tahun. Kalau sekarang saudara, berarti 2032. Bayangkan saudara, 12 tahun. Pelayanan yang begitu sulit. Waktu Inggris perang dengan Myanmar, Adoniram Judson dipenjarakan 17 bulan. Disiksa, waktu dia ditangkap saudara, di depan istrinya dibanting dan disiksa. Dimasukkan ke dalam penjara, disiksa. Dan setelah dia keluar saudara masih harus dikurung saudara karena sakit saudara. Setelah dia keluar saudara dia pulang. 21 bulan dia pulang sampai rumah. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Saudara, lalu dicatat saudara, istrinya meninggal dicatat begini. A victim of the long, dreadful months of disease, death, stress, and loneliness. Istrinya melewati masa-masa yang sulit. Sendiri, tidak ada orang bule yang dikenal. Saudara harus menanggung anak-anak. Lalu setelah istri meninggal berapa bulan kemudian anak yang satu lagi meninggal. Pelayanannya sangat sulit. 8 tahun setelah istrinya meninggal dia menikah lagi. Setelah menikah lagi sekian tahun istri yang kedua meninggal lagi. 12 tahun setelah istri yang kedua meninggal dia nikah lagi sampai dengan dia meninggal. Saudara, Adoniram Judson sakit paru-paru. Dan dokter berkata pergilah sering-sering ke pantai naik kapal supaya bisa menolong paru-parumu. Dia meninggal di dalam kapal di tengah laut. Dan jenazahnya dibuang, dikuburkan di dalam laut. Saudara sekalian, sungguh hamba Tuhan yang setia. Berapa puluh orang. Sekarang gereja di Burma, sudah ada banyak orang Kristen di Burma. Saudara. Myanmar itu sekarang, saudara. Duta besar Myanmar, berapa tahun lalu saya ketemu saudara, orang Kristen. Menarik sekali, Myanmar negara Buddha, tapi duta besar di Indonesia orang Kristen. Saudara. Mengikuti English service di pusat. Saudara sekalian, itu adalah dari Adoniram Judson yang datang. Saudara. Belum ada satu orang saudara yang dimenangkan. Dia terus setia. Apa yang kelima saudara? Apa yang diberi oleh Tuhan kepada jemaat Smyrna? Pertama, Tuhan bilang di ayat 10, aku beri kepadamu mahkota kehidupan. Saya sudah bahas ini di dalam pembicaraan mengenai sorga. Saudara bisa dengar di YouTube. 5 mahkota yang dijanjikan kepada orang percaya. Sukacita dan kegembiraan, kemuliaan dan kekekalan yang paling tinggi. Ini kalimat dari para ahli. Bagi orang-orang yang setia dijanjikan mahkota kemenangan, yaitu kehidupan yang mulia di sorga. Ini bukan mahkota kerajaan tetapi mahkota kemenangan. Mahkota kehidupan melambangkan orang Kristen berpartisipasi aktif dalam pemerintahan Kristus. Mereka akan menikmati saudara, memerintah bersama Kristus, menikmati mahkota kemenangan, menikmati kegembiraan, kemuliaan, hidup yang mulia, bahagia di dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-11 dibilang barang siapa menang. Ini terjemahan yang kurang bagus. Saudara. Barang siapa yang sedang menang. Saudara, have been winning, sedang menang. Saudara. Sudah tetapi belum selesai. Sudah menang tapi sedang terus menang. Itu terjemahan yang tepat, have been winning. Saudara. Menang. Dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian pertama itu kematian jasmani. Kematian kedua itu kematian kekal. Orang percaya tidak mengalami kematian kekal. Dia mengalami hanya kematian jasmani. Di dalam minggu lalu saudara sekalian dikatakan orang-orang yang menang. Diberikan makan pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan adalah lambang dari hidup kekal. Sekarang dibicara lagi hidup kekal. Kenapa kok berkatnya seperti biasa ya? Barang siapa menang nanti masuk surga. Kita bilang, oh Tuhan saya udah tahu lah menang dan menang orang percaya masuk surga kok. Kenapa Tuhan ngomong begitu saudara? Kenapa dibilang berkat itu masuk surga?
Kita sudah tahu hidup kekal di sorga, hidup bahagia di sorga. Saudara percaya, saudara sudah percaya, saudara setia nggak setia juga masuk sorga kok. Saudara, apa yang mau dibilang oleh Tuhan Yesus? It is more than enough. Berkat Tuhan di dalam sorga itu sudah lebih dari cukup bagi kita, saudara. Kita menikmati semua kebahagiaan di hadapan Tuhan. Jangan bilang mahkota kehidupan, saudara. Dah usah mahkota kehidupan pun. Berkat hidup kekal di sorga itu sudah more than enough. Sudah lebih dari cukup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menguatkan saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk pengalaman jemaat Smyrna yang sulit supaya kami diberkati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penghiburan Tuhan Yesus yang ajaib kepada mereka. Yang juga menghibur kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Kiranya Tuhan memelihara kami. Supaya kami setia sampai mati. Biarlah kami tidak takut terhadap apa yang harus kami derita. Karena semua yang diizinkan Tuhan pasti dikontrol oleh Tuhan. Kami dengan yakin meyakini akan hal itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.